Rasanya ikut kajian ini sudah telat. Semua sudah terjadi. Dan problematika rumah tangga kami tidak saling menjaga tutur kata. Sampai akhirnya suami nikah lagi. Tapi ternyata perempuan yang dinikahinya tidak lebih baik. Akhirnya diceraikan lagi. Tapi walaupun sudah berusaha, rasanya hubungan kami tidak lagi harmonis. Hanya karena tidak mau merusak anak-anak secara psikologis, kami bertahan. Entahlah bagaimana memperbaiki hal yang sudah terkoyak-koyak ini. Pertanyaan ini bukti nyata yang diangkat oleh Allah dalam kesempatan kita ini, bahwa tutur kata yang tidak lembut di rumah tangga akan berakibat fatal. Ini dia. Kami tidak saling menjaga tutur kata sampai akhirnya suami nikah lagi. Suami tidak betah di rumah dengan tutur kata yang tidak baik dari seorang istri. Dan juga suami juga melakukan hal yang sama, tutur kata yang tidak baik dari suaminya terhadap istrinya. Oleh karena itu lihat bagaimana agama Islam menjaga rumah tangga kita. Lihat bagaimana syariat Allah yang mulia, sempurnanya syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertutur kata yang tidak baik kepada orang Yahudi pun Rasul tidak setuju. Apalagi kepada suami, apalagi suami kepada istri, orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, Islam lebih tidak setuju lagi. Ini bukti nyata dan sekaligus peringatan kepada kita yang masih belum menjaga tutur kata di rumah tangganya, yang masih belum menjaga akhlakul karimah di rumah tangganya, baik istri kepada suami ataupun suami kepada istri. Hendaklah kita perbaiki tutur kata itu. Seorang istri harus memanjakan pendengaran suaminya, sebagaimana suami juga harus memanjakan pendengaran istrinya. Seorang istri harus memanjakan penglihatan suaminya kepada dirinya, sehingga yang terlihat darinya adalah yang rapi-rapi, yang bagus-bagus. Seorang istri juga harus memanjakan hidung suaminya, mendapatkan aroma-aroma wangi-wangian dari dirinya, bersih-bersih menyambut suami datang, dan seterusnya. Karena kalau tidak, takut dia dimanjakan oleh orang di luar rumah kita. Khusus kepada ibu yang bertanya, sebenarnya tidak ada kata terlambat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau berbenah diri, tentu kita berbenah diri dalam urusan yang sudah terlanjur. Yang lebih baik adalah berbenah diri keduanya, baik suami ataupun istri. Anjuran saya, nasihat saya kepada ibu yang bertanya atau siapapun yang memiliki kasus yang sama, hendaklah suami dan istri sama-sama menghadap seorang ahli ilmu yang mereka percaya berdua, dan kemudian meminta nasihat daripada ahli ilmu tersebut. Apa yang harus dilakukan istri, apa yang harus dilakukan suami. Yakinlah, kalau ada keseriusan dari seorang istri, kalau ada keseriusan dari seorang suami, dan mereka kemudian dengan ikhlas minta bimbingan kepada ahli ilmu dengan ilmu agama, pasti ada solusi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti menjadikan untuknya dan membuatkan untuknya solusi. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada kembali kepada agama Allah. Karena syariat Allah menata istri menjadi istri yang benar, menata suami menjadi suami yang benar. Kalau istri sudah berpegang teguh dengan agama, istri menjadi istri yang benar. Kalau suami sudah berpegang teguh dengan agama, suami akan menjadi suami yang benar. Dengan berpegang teguhnya istri kepada agama, dengan berpegang teguhnya suami dengan agama, akan tercipta kenyamanan di rumah tangga itu. Maka nasihat saya adalah kembalikan kepada ahli ilmu,
seriuslah untuk kembali kepada para asatidzah, para ustadz yang mau membimbing langkah kita menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir dalam pertanyaan ini ada suatu hal yang harus kita angkat ke permukaan, yaitu perkataan ibu, dan ini adalah sebuah realita nyata. Setelah menikah, ternyata perempuan yang dinikahi tidak lebih baik, akhirnya diceraikan lagi. Wahai lelaki yang ingin menikah untuk kedua kalinya, siapapun lelaki yang mau menikah untuk kedua kalinya, jangan sekali-kali Anda menikah karena ada kekurangan dan cacat yang Anda lihat di istri Anda daripada akhlak. Nasihat saya kepada para suami, sering sekali lelaki menikah karena alasan istri saya punya kekurangan. Ketika dia nikah lagi, yang di sana juga punya kekurangan, makin ruwet dia, makin rumit urusannya. Poligami adalah ibadah, dilakukan mengharapkan ridho Allah semata-mata, bukan karena kekurangan istri. Ini yang terjadi pada kasus ibu ini, dan mudah-mudahan sentilan tadi membuat sesuatu manfaat bagi yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana tata cara memakai hijab yang syar'i. Ketahuilah ibu-ibu bahwa syarat-syarat hijab yang syar'i itu yang pertama menutup seluruh aurat. Dan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan memang terjadi khilaf apakah wajah itu harus ditutup atau tidak. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu hukumnya sunnah saja. Syarat yang kedua, tidak boleh menjiplak tubuh. Maka tidak boleh menggunakan kain-kain seperti spandek ataupun yang sifatnya menjiplak ke tubuh, karena itu termasuk orang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Walaupun dia berpakaian, tapi ketika menjiplak sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, maka seperti ini jelas tidak memenuhi syarat. Syarat yang selanjutnya itu harus tebal, Maka jangan memilih kain-kain yang tipis. Sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah bahwa kain yang tipis sehingga tampak bagian dalamannya, itu pun juga masuk di dalam makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian juga menjauhi segala sesuatu yang sifatnya bernilai memfitnah para laki-laki. Berupa hiasan-hiasan yang membuat para laki-laki itu terfitnah karenanya. Karena memang tujuan daripada menutup aurat itu apa? Untuk menjaga diri jangan sampai memancing fitnah para laki-laki dengan memakai pakaian-pakaian atau hijab-hijab yang syar'i tentunya. Kemudian juga disyaratkan tidak boleh menyerupai orang-orang kafirin. Terkadang ada sebagian orang-orang kafirin yang mempunyai kekhususan jilbab tertentu atau kerudung tertentu. Maka kita tidak boleh mengikutinya tentunya. Maka dari itu ibu-ibu, mereka yang masih memakai baju-baju yang tipis, menjiplak, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jangan, sudah saya sebutkan tadi, standar kita di dalam membeli pakaian itu bukan yang kita pikirkan bagaimana saya bisa cantik di depan orang, tapi bagaimana baju ini sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itu yang kita pikirkan. Bukan karena ingin tampil cantik. Emang cantik mau dilihat siapa sih? Kan sudah punya suami. Allahu a'lam. Bagaimana bila seorang wanita itu berprofesi sebagai dokter dan menimba ilmu kebidanan dan kandungan untuk menjadi dokter kandungan? Dalam menimba ilmu tersebut banyak waktu tersita untuk kuliah dan akhirnya keluarga terbengkalai. Pertanyaan ini mengatakan karena kuliah keluarga terbengkalai.
Kalau memang keluar terberkanai karena kuliah, maka seharusnya yang harus diselamatkan itu adalah keluarga. Hidup kita nyaman dan tidak nyaman bukan karena jabatan kita. Hidup kita damai dan tidak damai tidak dijamin oleh penghasilan kita. Namun kehidupan kita nyaman tidak nyaman itu adalah di rumah tangga kita. Camkan itu baik-baik. Oleh karena itu, kenapa wanita selalu disuruh taat kepada suami? Dan kenapa suami disuruh selalu oleh agama untuk berbuat baik kepada istrinya dan anak-anaknya? Tidak lain dan tidak bukan karena Islam ingin memberikan kedamaian dan ketentraman di dalam hidup kita, yang kedamaian dan ketentraman itu bermula dari kedamaian dan ketentraman di rumah tangga. Nabi SAW mengatakan kepada kaum laki-laki, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki, yang terbaik kepada keluarganya, dan saya yang terbaik daripada kalian semua kepada keluarga saya. Kesuksesan seorang lelaki dalam agama Islam tidak dilihat dari pangkat dan jabatan dan penghasilannya, tidak dilihat daripada kemewahan yang dia dapatkan, tapi Nabi melihat, menyampaikan pandangan Islam, kesuksesan laki-laki adalah yang terbaik kepada keluarganya. Karena kebahagiaan seorang manusia bermula dari rumah tangganya, bukan di tempat kerjanya. Oleh karena itu, kalau memang wanita ini dengan cara menambah ilmu spesialis kandungan dengan alasan ingin untuk ini dan itu, dan yang terganggu, yang terbengkalai adalah keluarganya, anak-anaknya tidak terurus dengan baik, suaminya entah siapa yang mengurus dia pun tidak tahu, maka selamatkan keluarga kita. Saya tahu persis adanya orang-orang yang Masya Allah semangat menuntut ilmu duniawi sampai S1, S2, S3 dan mengejar terus sampai profesor. Tapi ternyata rumah tangganya amburadul dan dia tidak merasakan apapun daripada titel dan jabatan yang telah dia dapatkan itu. Ketika rumah tangganya amburadul. Namun kalau seandainya bisa rumah tangga tetap bisa dijaga dengan baik dan diatur dengan baik, dan kemudian jenjang pendidikan kita bisa kita tambah untuk spesialis kebidanan dengan niat untuk membantu para muslimat, terutama di negeri-negeri yang tidak ada spesialis kandungan wanitanya, untuk bisa pindah dari dokter-dokter pria kepada dokter-dokter wanita, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi suami yang tak mau sedekah karena takut kalau hartanya berkurang? Dan bagaimana kalau istri bersedekah diam-diam? Tentu seorang istri perlu untuk memberikan motivasi kepada suaminya. Sampaikan kepada dia sebuah hadis Nabi SAW, wala tunqisu shadaqatun min mal, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Sampaikan kepada dia bahwa janji Allah itu benar. Allah akan memberkahi harta orang yang senantiasa bersedekah. Iya. Maka dari itu berikan motivasi kepada suami bahwa kita tidak boleh bakhil. Yakinlah bahwasanya sedekah itu akan diganti oleh Allah. Bawakan hadis-hadis yang memberikan motivasi seperti sabda Rasulullah SAW, "Man idza tasaddaqa rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin taqabbalallahu bi yaminihi ya fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithal jabal." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan sebagaimana seseorang dari kalian mengembang biakan anak binatang yang ternak sehingga menjadi sebesar gunung. Sampaikan kepadanya bagaimana besarnya sedekah.
bahwa sedekah itu bukti akan keimanan seorang hamba. Rasulullah sabda, as-sadaqatu burhan. Ya, sedekah itu burhan, artinya bukti. Yakinkan bahwa tidak ada dalam sejarah orang yang rajin bersedekah bangkrut hartanya. Ya, lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka bersedekah dengan harta yang sangat banyak. Apakah mereka jatuh miskin? Apakah mereka bangkrut? Lihat orang-orang yang Masya Allah diberikan oleh Allah kekayaan luar biasa dan mereka bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Apakah mereka lantas kemudian jatuh miskin? Ya, mungkin ketika seseorang bersedekah di saat itu hartanya kelihatannya berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Asy-Syakur, yaitu yang Maha berterima kasih. Maka Allah akan berterima kasih kepada hambanya yang bersedekah dan Allah akan berikan kepada hartanya keberkahan. Ya, yakinlah. Sampaikan kepada dia hadis bahwa setiap paginya ada 2 malaikat yang turun. Lalu yang satu berkata, Allahumma ya'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu berkata, Allahumma ya'ati mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak. Ya, supaya suami ibu tersebut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. 2 pertanyaan yang hampir mirip. Pertanyaan pertama, bagaimana apabila suami meminta istrinya untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan di sisi lain anak-anak sangat membutuhkan si ibu untuk membimbing dan mendidik mereka di rumah. Lalu bagaimana kalau dalam pekerjaan tersebut mengakibatkan istri sering pulang malam? Pertanyaan kedua yang hampir sama, bagaimana kalau ada kasus wanita harus bekerja untuk membantu ekonomi suami dan ekonomi keluarga wanita itu sendiri karena tulang punggung keluarga, orang tua sudah tua, adik-adik masih kecil-kecil. Seorang suami harusnya malu meminta istrinya untuk bekerja membantu ekonomi keluarganya. Harusnya malu, karena dia laki-laki. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia dengan kekuatan itu yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, Allah sudah perkirakan dia mampu. Oleh karena itu Allah letakkan kewajiban nafkah di pundak suami. Namun sungguh pun keadaan seperti itu, karena kondisi masyarakat sekitar yang tidak merasa aib laki-laki minta tolong kepada suaminya, laki-laki minta tolong kepada istrinya untuk ikut menjadi pahlawan ekonomi di rumah tangganya. Istri pun sebenarnya boleh bekerja, membantu suaminya asal dia ikhlas, namun dengan syarat dia tidak melupakan tanggung jawabnya di rumahnya. Dia harus menyelesaikan tanggung jawab di rumahnya, tugas utamanya, dan jangan sampai melalaikan anak-anaknya. Seperti pertanyaan pertama, kalau kemudian dia bisa membantu ekonomi keluarga dengan cara dan sesuatu yang dia lakukan, mungkin dia bisa berjualan. Apalagi sekarang berdagang tidak mesti harus membuka toko, bisa berjualan walau hanya dari rumah. Dan istri misalnya punya kemampuan untuk ini dan itu yang bisa dia lakukan di rumah tangganya. Kalau ataupun harus keluar rumah, boleh. Asal tetap rumah tangganya bisa dia, tugas-tugas rumah tangganya bisa dilakukan dengan baik, dan kemudian di luar dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Taala dalam berusaha. Dan kemudian dikatakan tadi bahwa bagaimana kalau seorang wanita dia membantu ekonomi suaminya, membantu ekonomi keluarganya. Ini sangat berat untuk seorang wanita. Namun sadarilah wahai para muslimat, bahwa ketika kita sudah menikah ataupun belum menikah, sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab
memberikan nafkah kepada diri kita sendiri, apalagi suami dan keluarga kita. Di dalam agama seperti itu. Wanita dispesialkan oleh Allah dengan menjadikan kaum laki-laki lah yang bertanggung jawab atas mereka. Total. Ketika wanita itu masih di rumah orang tuanya lah yang wajib mencari nafkah untuk anak wanita itu. Ketika orang tuanya sudah wafat, abang dan adik laki-lakinya diberikan oleh Allah tanggung jawab kewajiban untuk menafkahi wanita tersebut. Ketika wanita itu telah menikah, pindah tugas menafkahi itu, Allah bebankan di pundak suaminya. Jadi wanita tidak pernah dibebankan syariat untuk menafkahi dirinya sendiri, apalagi menafkahi suaminya tercinta, apalagi menafkahi keluarganya tercinta. Tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau dia lakukan itu dengan ikhlas, tanpa berbuat maksiat kepada Allah, dan dia juga tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, luar biasa. Ini adalah wanita super dengan cara-cara yang seperti ini. Karena Allah sudah menakar kemampuan wanita. Dan Allah tabaraka ta'ala membuatkan jalan yang tidak menzalimi kaum wanita. Akan tetapi di sana sini masih kita lihat adanya suami yang tidak malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak jarang kita menemukan kaduan istri yang bekerja, suami di rumah malah bersantai, berleha, dan kemudian dia kerjaannya di kedai, bermain domino dan yang lainnya, dan malas bekerja, mengharapkan nafkah dari istri tercintanya. Dan istri mengeluh. Buktinya mengeluh, dia bertanya kepada kita, bagaimana ini Ustaz, saya sudah capek, saya sudah lelah, saya sudah begini, saya harus keluar pagi, pulang sore. Tidak ada keikhlasan lagi. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwa agama tidak pernah mewajibkan itu di pundak wanita. Kalau dia bisa lakukan itu dengan tugas-tugas yang utama di rumah tangganya bisa selesaikan, ini adalah wanita super. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berkah kepadanya dan memberikan ganjaran pahala di balik usahanya. Saya seorang istri yang kebetulan suami saya ta'adud. Sudah 3 tahun suami berpoligami, dan hingga detik ini saya belum bisa ikhlas. Apakah ini termasuk perbuatan dosa karena saya tidak bisa ikhlas terhadap yang dilakukannya? Memang Bu, di dunia ini hampir kayaknya ya semua wanita tidak mau untuk dimadu. Hampir semua wanita tidak mau suaminya menikah lagi. Kalau ibu selama ini tidak ikhlas melihat suami ibu menikah lagi, akan tetapi yang ibu ingat adalah yang pertama, bahwa Allah pencipta kita, pencipta manusia telah menghalalkan ya para laki-laki untuk menikah 2, 3, dan 4. Maka dari itu berusahalah ibu untuk berjuang ya, melawan jiwa ibu dan diri ibu. Karena Rasulullah SAW mengatakan hakikat mujahid yang berjihad itu siapa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid itu adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ya, ibu tetap berbakti kepada suami. Sudah saya ingatkan tadi bahwa tujuan hidup kita di dunia ya bukan untuk merasakan kenikmatan dunia. Ya saja, tapi akan tetapi tujuan kita hidup di dunia adalah bagaimana kita bisa meraih surga Allah yang paling tinggi. Jadikan suami ibu sebagai ladang untuk mendulang pahala. Oleh karena itu ketika ada seorang ya wanita datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Kata dia, "Ya." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata wanita itu, "La alujudan illa ma'ajistu au kama qala." Aku berusaha terus ya wahai Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu. Maka Rasul bersabda, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana ya keadaan kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu.
Jadikan uswah ibu, ya para istri-istri Nabi. Ya, mereka alhamdulillah ya ketika melihat Rasulullah menikah lagi, ya, mereka wanita-wanita yang beriman dan tidak menentang syariat Allah. Demikian pula dari zaman ke zaman para wanita-wanita yang ternyata suaminya menikah lagi, mereka tetap sabar untuk menghadapi ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka. Karena ini perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, ya, mintalah kepada Allah kekuatan hati dan berharap pahala kepada Allah. Semoga itu menjadi amalan besar bagi ibu. Bagaimana menyikapi suami yang kikir sementara dia punya segalanya? Kikir yang kami maksud susah bersedekah dan memberi nafkah bulanan ke istri, tidak mencukupi untuk kehidupan selama 1 bulan. Pekerjaan lelaki yang seperti ini masuk dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, di akhir daripada surat Al-Furqan, di akhir bagian akhir daripada surat Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba yang dicintai Allah, ibadur rahman, adalah orang-orang yang apabila berinfak tidak melampaui batas dan juga tidak bakhil. Namun mereka memilih jalan tengah-tengah di antara itu. Tidak melampaui batas maksudnya adalah menginfakkan seluruh hartanya sehingga dia dan keluarganya itu miskin. Itu maksud melampaui batas. Walam yakturu, tidak bakhil. Kata para ulama, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya maksud bakhil tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi padahal dia punya. Dia punya. Namun dia tidak nafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka ini adalah dosa dan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari seorang suami. Dan kalau memang itu yang terjadi, suami sebenarnya punya, namun karena bakhilnya kepada istrinya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya, karena bakhilnya dia kepada anak-anaknya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anaknya, padahal dia royal di luar dengan teman-temannya. Alangkah anehnya sifat yang seperti ini. Orang yang sangat dekat dengan kita, yang mempunyai tali hubungan erat dengan kita, kita bakhil kepadanya sementara kita royal dengan orang yang tidak hubungan apa-apa dengan kita kecuali hanya persahabatan. Kalau ini adanya, maka wanita, dalam hal ini istri, boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, sekedar sampai kepada memenuhi kebutuhan bulanannya. Itu boleh. Wanita di zaman Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Nabi SAW akan suaminya yang bakhil, yang tidak memberikan nafkah yang cukup. Kata Rasulullah SAW, boleh dia mengambil hartanya bil haq, dengan cara yang hak, yaitu dengan cara mengambil sekedar kebutuhan bulanan, tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Kakak saya bekerja di suatu tempat dan ia dilarang untuk memakai jilbab atau menutup auratnya. Iya. Sementara dia seorang janda, punya anak-anak dan yang lainnya, bagaimana? Demi Allah, seorang wanita yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa kalau ia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tidak sia-siakan ia. Seorang wanita yakin dengan janji Allah bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah Allah sudah berjanji di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hendaklah ia takut, dan dia takut kepada Allah. Ia ingin mendapatkan sedikit dari dunia, tapi akhirnya ia harus mengorbankan akhiratnya. Yakinlah, kalau ia betul-betul bertakwa kepada Allah dan tetap ya menutup auratnya dan tidak mentaati peraturan-peraturan di perusahaannya tersebut, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Bukankah Rasulullah sabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
karena takut kepada Allah, pasti Allah akan gantikan yang lebih baik dari itu. Ya. Maka ini yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ingat ya, ketika kita mendapatkan sedikit dunia, tapi kita berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Coba tanyakan, apakah kira-kira nanti pada hari kiamat di kuburan nanti atau di hari kiamat, atasan kita di perusahaan, ya manajer kita atau yang lainnya bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Iya, siapa? Apakah bos kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Ingatlah dan renungi ini. Lebih baik kita sabar sedikit di dunia daripada kita sabar di akhirat. Karena kesabaran di akhirat sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, itu sama saja buat kalian. Sementara kesabaran di dunia manfaatnya besar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya. Itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan, bantuan, inayahnya, taufiknya ya kepada orang-orang yang sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya, yakinlah dengan janji Allah dan bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Allahu a'lam. Begitu banyak tugas seorang wanita, dan tugas seorang suami hanyalah mencari nafkah. Namun kenapa hanya wanita yang harus lebih banyak masuk neraka? Bukankah seorang laki-laki yang sukses pun lahir dan diasuh oleh seorang wanita? Begitu juga dengan seorang ustadz yang sukses. Masya Allah. Ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau neraka, dan kemudian beliau melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita, kita bisa berbuat apa? Kita bisa berbuat apa? Karena Allah telah membukakan tabir gaib dalam hal ini kepada Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kaum wanita untuk berhati-hati, disebabkan mereka lah penghuni neraka terbanyak. Dan di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan kenapa dan apa alasannya. Dan semua itu untuk memberikan kepada kita sinyal-sinyal bahaya atas sikap tersebut, agar kita menjauhinya dan kita tidak termasuk wanita yang masuk neraka tersebut. Peduli apa seluruh wanita di alam dunia ini masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, asal yang masuk surga itu kita. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan apa alasannya wanita banyak masuk neraka, karena mereka tidak taat kepada suaminya, karena mereka mengingkari suaminya, karena mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Suaminya berbuat baik kepadanya telah belasan tahun, lalu suaminya melakukan kesalahan, dia marah-marah seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat apapun kepada dirinya. Bahkan kadang-kadang terlontar itu dari lisannya, selama dengan dia saya tidak pernah dapat apa-apa. Padahal makannya dari suaminya, pakaiannya dari suaminya, kendaraan dari suaminya, rumah, kontrakan, walaupun kontrakan itu dari harta suaminya. Dia berbakti kepada orang tuanya melalui harta suaminya dan seterusnya. Maka kalau hadis ini kita dapatkan, janganlah kita kemudian bertanya dan kemudian mengkritisi sesuatu yang telah Allah putuskan dalam ilmu gaib. Dan Allah Maha Adil dan tidak pernah menzalimi hambanya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita menjauhi sifat-sifat wanita penduduk neraka ini, agar kita tidak terjerumus seperti terjerumusnya mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihat untuk ana. Sejak suami mengenal dakwah, suami menjadi sangat perfeksionis, penuntut dan mudah marah. Sedikit saya berbuat salah, berbeda pendapat, dia marah dan selalu membawa kata-kata neraka kepada saya. Suami ketika mengenal dakwah kemudian marah-marah,
kemudian suka menuntut dan akhlaknya berubah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengenal dakwah yang sesat. Dakwah yang menyuruh suami selalu marah-marah kepada istrinya. Atau kemungkinan kedua, dia belum mengenal dakwah yang sebenarnya. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 tingkatan. Barang siapa yang sampai kepada tingkatan yang pertama, takabbar, sifat yang dominan pada dirinya, sombong. Namun apabila dia masuk kepada jenjang ilmu yang kedua, lebih dalam dia belajar ilmu agama, lebih jauh dia mengerti ilmu agama, lebih dia mendalami agama yang hak ini, lebih dia ikuti pengajian demi pengajian dengan ikhlas, semakin lama maka dia akan sampai kepada jenjang ilmu yang kedua, yaitu tawadhu. Dia akan rendah hati dan tawadhu. Kemudian apabila dia sudah sampai kepada jenjang yang kedua ini, lalu dia masuk kepada jenjang ilmu yang ketiga, kata Abdullah Mubarak Al-Marwazi, masuk kepada lebih dalam lagi mengkaji ilmu agama, lebih dalam lagi menggali syariat Allah, lebih dalam lagi mendengarkan tausiah para ulama ahli ilmu, terus menimba ilmu agama dan hanyut di dalam ilmu setiap harinya, hidupnya untuk ilmu, untuk diamalkan. Dia akan masuk kepada jenjang yang ketiga, yaitu alima annahu la ya'lamu syai'a. Dia akan sadar ternyata dia tidak tahu apa-apa. Jadi di awal-awal mengenal dakwah, kalau itu dakwah yang benar bukan dakwah yang sesat, akan terjadi perubahan drastis pada seseorang, di mana dia bagaikan seorang pendekar baru turun gunung. Semua mau disikat, semua mau disalah-salahkan, semua mau didebat. Ini sifat awal. Dan ini proses untuk menuju jenjang yang kedua. Dan inilah nasib yang sering kita dengarkan keluhan-keluhan dari orang tua ketika anaknya mulai mengenal dakwah yang hak. Dan inilah nasib yang dikeluhkan oleh para suami atau para istri ketika suami dan atau istrinya baru mengenal dakwah yang hak. Sampai di rumah bawaannya seorang polisi militer. Kamu turunkan itu. Kamu ngapain begini? Duduk. Subhanallah. Dan ini kenyataan. Kenyataan sekali. Dan apabila kita mencermati kehidupan kita, kita akan menemukan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah Mubarak Al-Marwazi tadi. Orang awal mengenal ilmu, terjadi kesombongan sedikit di dalam dadanya. Dia merasa dia sudah pandai, yang lain tidak pandai, dia sudah pintar, yang lain belum pada pintar dan semacamnya. Namun ini di awal. Bersabarlah wahai istri kalau itu yang terjadi kepada suami Anda. Biarkan dia menuntut ilmu agama yang hak lebih dalam lagi. Dia akan pindah kepada tawadhu insyaallah taala. Nah, suami sudah lama tidur memisahkan diri dengan alasan supaya bisa bangun tahajud. Setelahnya dia bangunkan istri untuk dilayani. Sedang istri dalam tidur nyenyak yang tiba-tiba dibangunkan untuk hal tersebut. Karena nggak siap, sering menolak karena kalau kepaksa dan suami memaksa sangat sakit melayaninya. Bagaimana Ustaz? Bu, kalau suami minta, nggak boleh ibu menolak. Sebab ya wanita mana saja yang menolak ajakan suaminya, lalu suaminya marah, ya maka pada waktu itu la'anatal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan seorang istri untuk menyambut layak ajakan suaminya, wa in kanat latan nur, kata Rasulullah, walaupun dia sedang masak. Ya. Maka dari itu kalau ibu memang sedang tahu-tahu sedang tidur diajak sama suaminya, ya sudah, ibu bangun dulu, pergi ke kamar mandi, harapkan pahala. Kenapa ibu merasa sakit? Kenapa ibu tidak ikhlas? Ya, karena ini terkadang kita lebih mendahulukan syahwat
daripada syahwat tidur kita daripada mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di depan ibu ya ada ibadah yang nikmat. Ya. Suami tahajud, ia dapat pahala. Kemudian suami mengajak untuk bersetubuh dengan ibu. Sementara ibu sedang tidur enak-enak, maka ibu ya berpikirlah, ini pahala saya. Ya, suami saya tahajud dapat pahala, masa saya nggak dapat pahala untuk melayani suami saya? Ya. Maka segera bertakwa kepada Allah, ingat akan pahala yang besar di sisi Allah, dan takutlah akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang tidak mau melayani suaminya, ya, sehingga akhirnya suaminya marah kepadanya. Allahu a'lam. Apabila kita mengajak ibu kita tinggal di rumah sedangkan suami tidak menyetujuinya, apakah kita termasuk durhaka kepada suami? Bagaimana solusinya? Sudah kita katakan tadi, siapa ketua dan pemimpin di rumah tangga itu? Suami. Maka keputusan adalah keputusan suami, karena rumah adalah rumah suami. Bahtera dia nakhodanya. Kalau kemudian ibu kita mau tinggal dengan kita, kalau memang kemudian ibu kita mau tinggal dengan kita, jangan langsung ajak tinggal di rumah kita sampai kita mendapat restu dari suami kita. Jangan ngajak dulu, ibu sudah kadang bawa koper, sudah sampai di rumah ternyata suami tidak setuju, serba sulit keadaan kita. Kita biarkan di rumah berantem dengan suami, kita suruh ibu pulang kembali merasa durhaka besar. Dan biasanya kalau kasusnya seperti ini, istri lebih memilih melawan suami dibanding melawan ibunya sendiri. Oleh karena itu, yang bijak adalah bicarakan dulu dengan suami. Dapat izin, setelah dapat izin, baru bawa ibu ke rumah. Kalau belum dapat izin, gimana caranya? Lobby suami itu supaya, bujuk dia supaya dia mau menerima kehadiran mertuanya di rumah itu. Dan lihat alasannya, apa alasannya dia menolak. Kalau memang alasannya sangat tepat, afwan sekali kalau kemudian dia mengatakan, saya nggak bisa. Kenapa? Suaminya bilang, ibumu sulit jaga lidah misalnya. Itu alasan yang sangat kuat. Dan saya nggak bisa. Seperti itu. Kalau memang alasannya sangat kuat, dan memang kehadiran orang tua kita akan merusak hubungan suami istri kita, oleh karena itu suami tidak setuju, maka tidak durhaka anak yang akhirnya tidak berhasil membawa ibunya ke rumah tangganya, yang rumah tangga itu pemimpinnya adalah suaminya. Dia tidak durhaka, karena dia wajib patuh kepada suaminya. Namun kalau alasan suaminya tidak tepat, alasan suaminya tidak jelas, alasan suaminya diada-adakan, mengada-ngada, dia terus berusaha membujuk, dia terus berusaha meminta izin sampai dia dapat izin dari suaminya dan membawa ibunya tinggal bersamanya. Wallahu a'lam. Kalau suami pelit ngasih uangnya padahal buat kebutuhan di rumah dan anak-anak, boleh nggak kalau kita ambil tanpa sepengetahuannya buat dipakai keperluan rumah dan anak-anaknya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa istri Abu Sufyan yang bernama Hindun bin Utbah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang lelaki yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Ia tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku. Illa ma akhadtu min mali bi ghairi ilmi, kecuali yang aku ambil dengan tanpa pengetahuan dia. Hal alayya fi dzalika min junah? Apakah itu dosa bagi saya? Maka Rasulullah SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya dengan ma'ruf. Lihat ya,
Kata-kata dengan ma'ruf diperhatikan, apa-apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Kalau memang ternyata ibu punya suami yang pelit sekali, koret, dia bin medit, dia alias bakhil, maka ia tidak memberikan kepada ibu sesuatu yang mencukupi ibu ya untuk kehidupan sehari-hari. Silakan ibu untuk mengambilnya tanpa pengetahuan suami. Tapi kalau itu melebihi kebutuhan, seperti ibu misalnya nggak dikasih ya motor sama suami, boleh nggak Ustaz saya ngambil ya harta suami ya sembunyi-sembunyi, maka ini tidak boleh. Karena itu bukan kebutuhan primer, ya bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan tentunya. Allahu a'lam. Saya baru saja menikah dan tinggal bersama orang tua. Sebenarnya saya dan suami ingin pindah dan membentuk rumah tangga sendiri. Tapi saya tidak tega meninggalkan ayah saya yang sudah sakit-sakitan. Sakitnya pun cukup mengkhawatirkan. Sedangkan ibu saya juga kelelahan mengurus ayah saya. Apakah baik jika saya masih tinggal bersama suami di rumah? Saya ingin berbakti kepada orang tua saya dan sekaligus juga berbakti kepada suami saya. Suami yang baik, kalau memang begini keadaan mertuanya dan dia melihat keseriusan istrinya untuk berbakti kepada ayahnya yang sudah sakit-sakitan dan ibunya yang sudah tua, akan mengizinkan istrinya melakukan itu. Dan tidak egois untuk mengajak istrinya pergi jauh-jauh dari keluarganya agar dia menikmati istrinya, kemudian orang tuanya tidak mendapatkan bakti daripada anaknya. Pasti suami yang baik akan pandai untuk menempatkan diri pada posisi-posisi yang seperti ini. Kalau toh pun suami sulit untuk selalu tinggal bersama di rumah, keadaan rumah yang sempit dan yang lainnya, dan ada hal-hal lain yang membuat suami juga merasa kurang betah, maka tidak ada salahnya kalau kita ngontrak tapi tidak jauh-jauh dari rumah orang tua kita itu. Ada solusi lain yang bisa kita pilih. Kita cari rumah di dekat rumah orang tua kita, mungkin berjarak 10 meter dari rumah orang tua kita, 15 meter, 30 meter dari rumah orang tua kita, lalu kita tinggal di sana, sehingga kita bisa berbakti kepada suami pergi kerja, kita berbakti kepada orang tua kita. Maka komunikasikan dengan baik dengan suami dan ajak dia untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua-duanya, mumpung masih belum punya anak dan tidak terlalu banyak urusan di rumah tangga, sehingga kita bisa berbakti kepada suami dan kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, saya seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya namun tidak dicerai. Sedangkan saya meminta cerai. Lalu di buku ini ditulis bahwa kalau wanita yang minta cerai itu dianggap munafik. Tolong jelaskan kedudukan istri yang seperti saya dan seperti yang saya alami. Maksudnya larangan minta cerai dari seorang istri adalah apabila permintaannya itu tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang kuat. Mungkin karena alasan yang tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam hafizahullah, Abu Yahya, karena ketemu di grup Facebooknya teman-teman lama, kemudian minta cerai seperti yang pernah terjadi dan disampaikan kepada beliau. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh, dan ini bahagian daripada hal yang sangat terlarang dalam agama Islam. Akan tetapi istri minta cerai karena alasan-alasan yang jelas, seperti tidak diberi nafkah. Silakan lanjutkan membaca bukunya, jangan dibaca separuh kemudian ditinggalkan yang lainnya. Akan ada di situ keterangan bahwa kalau alasannya jelas, seperti ditinggal kemudian tidak diberi nafkah, maka boleh wanita minta cerai. Kemudian dikasari dengan cara mungkin terjadi kekerasan di rumah tangga, dipukul, ditendang dan semacamnya, tidak diperlakukan dengan baik. Maka hal seperti ini diizinkan untuk wanita untuk minta cerai dari suaminya. Oleh karena itu, pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu ini, semoga ibu diberikan kesabaran oleh Allah Taala
diberikan kekuatan iman dan tidak putus asa dengan rahmat dan nikmat Allah, boleh jadi keadaan setelah bercerai akan lebih baik daripada harus menjadi seorang wanita yang terkatung-katung. Dan Islam tidak pernah menzolimi wanita dengan cara menutup habis pintu cerai, pintu talak, tidak. Oleh karena itu, ibu yang bersangkutan kalau memang itu sesuatu yang rasanya harus dilakukan, maka mengadulah kepada pengadilan agama, kadukan kasus itu kepada mereka, karena yang memutuskan perceraian, yang menentukan hukum cerai, yang mengeluarkan hukum talak itu hanya dua, suami atau pengadilan, suami atau sultan, penguasa dan segala jajaran penguasa yang diamanahkan untuk mengurus urusan pernikahan dan perceraian. Oleh karena itu, kalau suami tetap tidak mau menceraikan dan dia menjadikan ibu bagaikan wanita yang terkatung-katung tanpa tali, dikatakan punya suami, tidak punya karena tidak pernah pulang, dikatakan tidak punya suami, masih berstatus istri orang sehingga tidak bisa menikah, maka boleh untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, dan pengadilan agama berhak untuk mengeluarkan dan memutuskan tali hubungan pernikahan yang memang wanitanya dizolimi seperti kasus yang ibu alami. Jadi tidak ada di sini hukum nifak bagi wanita yang sudah dizolimi oleh suaminya dengan cara tidak diberi nafkah atau dizolimi dengan cara dikasari dan kemudian dipukul dan semacamnya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung acara kita, wasiat diri saya sendiri kepada diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat yang hadir, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan teruslah berusaha untuk bermunajat, mengadahkan tangan kita ke langit dengan hati yang ikhlas, tunduk dan patuh kepada Allah untuk minta petunjuknya, diarahkan ke jalan yang ia ridhoi, dan selalu minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya dan surganya, mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat itu adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahnya, jauhi apa yang beliau larang, benarkan apa yang beliau sampaikan, dan beribadahlah kepada Allah sesuai dengan yang beliau syariatkan.